Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu-Ibu sekalian atas kesempatannya. Pada kesempatan malam, astagfirullah. Boleh tidak jemput malam-malam? Boleh, tidak Ya, apa-apa kan konsep diskusi. Boleh, memang nyatanya malu. Santai, santai. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu-Ibu atas kesempatan dan waktunya telah menyempatkan diri untuk kita diskusi sesuai dengan tema laksar kita mengenai manajemen ASN dan Smart ASN, isu mengenai pendidikan di era teknologi informasi. Yang dimana seperti yang kita ketahui, di era teknologi saat ini sudah mengubah cara pandang dan hidup manusia, terutama di bidang pendidikan. Mungkin ibu-ibu di sini bisa memberikan gambaran dan masukan ataupun arah pemanfaatan teknologi informasi ke depannya, terutama di bidang pendidikan. Mungkin Bu Rinita Istiqomah SPD MPD, Ibu bisa memberikan tanggapannya bagaimana pemanfaatan teknologi informasi di era saat ini, terutama di bidang pendidikan, sesuai dengan bidang keilmuan Ibu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Reza yang sudah mempersilahkan saya gitu ya. Kebetulan saya di sini dari administrasi pendidikan. Jadi sebenarnya kami menggawangi tidak hanya guru tapi lebih ke tendik gitu ya di sekolah. Dan bagaimana mekanisme pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi sebenarnya dengan adanya AI itu sebenarnya guru itu diharapkan dimudahkan untuk urusan administrasi gitu ya. Baik itu dalam membuat laporan bahkan sampai membuat media pembelajaran gitu. Jadi dengan adanya AI ini diharapkan lebih kreatif, lebih inovatif, lebih bisa menggambarkan konsep materi yang sedang diajarkan gitu. Jadi sebenarnya adanya AI ini dibutuhkan dan diharapkan bisa mempermudah urusan terutama administrasi bagi guru ya, kayak misalnya bikin RPS, RPP gitu kan. Itu kan dengan adanya AI itu bisa bahkan bisa lebih berkembang jika guru itu dilatih memiliki prom-prom yang bagus gitu ya, sehingga nanti bisa sesuai dengan tujuan dari pembelajaran gitu. Namun tantangannya kali ini adalah dari segi evaluasi ya, evaluasi pembelajaran atau bagaimana kita bisa melihat apakah siswa itu eh, dapat nih ilmunya gitu kan. Eh, karena sekarang bukan hanya guru yang menggunakan AI, tapi juga siswa menggunakan AI itu juga gitu. Jadi sekarang itu tantangannya bagaimana bisa membuat media pembelajaran yang bisa tidak hanya sebatas apa yang mereka tahu gitu, apa yang mereka bisa baca gitu, karena itu sudah bukan tataran itu lagi, tapi apa yang bisa mereka buat ketika mereka sudah tahu gitu ya. Makanya pembelajaran dengan menggunakan PJBL atau Project Based Learning itu menjadi salah satu alternatif untuk kita para pendidik gitu ya untuk melihat sejauh mana siswa atau mahasiswa kita tuh memahami materi yang kita ajarkan gitu ya. Jadi lebih kepada hasil dalam bentuk produk yang itulah menggambarkan apa itu, bagaimana itu terjadi, siapa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan gitu kan, itu lebih tergambar gitu. Jadi sekarang itu tantangannya kita lebih meningkat lagi gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi bagaimana setelah tahu kamu bisa apa setelah tahu. Nah, itu sekarang tantangannya di dunia pendidikan ya, Pak. Karena eh, kita juga sekarang di dunia pendidikan lagi gencar-gencarnya mau mengadakan eh, pembelajaran jarak jauh ya atau PJJ gitu ya. Tapi ternyata dengan era AI ini PJJ masih juga dipertanyakan bagaimana nanti evaluasinya gitu kan. Karena sejauh ini juga saya kebetulan juga di UT gitu ya. Jadi yang menjawabnya pakai AI juga mahasiswa rata-rata gitu. Jadi inilah tantangan besar di dunia pendidikan bagaimana tadi tidak hanya menjadi tahu kalau dulu kan
mendidik itu apa? Dari tidak tahu menjadi tahu, jadi tidak bisa menjadi bisa, yang tidak paham menjadi paham gitu kan. Tapi sekarang tuh itu sudah bisa diambil sendiri gitu. Maka jadi sekarang guru tidak hanya berperan sebagai transfer ilmu, tapi bagaimana bisa eh, mengubah kelas untuk bisa membuat sebuah produk gitu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin itu Pak Reza dari segi pendidikan. Yang menarik Ibu ya. Berarti pemanfaatan AI dan atau teknologi informasi ini tidak hanya memberikan eh, dampak positifnya saja, juga memberikan dampak negatif. Mungkin Ibu Mm-mm. bisa memberikan gambaran atau contoh gitu, Ibu. Selama Ibu menjadi seorang dosen gitu, bagaimana contoh konkret pemanfaatan teknologi ini bagi mahasiswa gitu. Soalnya saat ini eh, banyak yang isu-isu mengenai AI ini membodohkan mahasiswa, AI ini membodohkan siswa, AI ini membuat guru-guru, mungkin tenaga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya itu menjadi membuat orang-orang itu menjadi malas. Gimana Bu tanggapannya? Ya, jadi kalau di kelas sendiri gitu ya Pak Reza, jadi biasanya kita itu supaya siswa aktif kan kita menggunakan student center gitu ya. Jadi bagaimana siswa yang belajar gitu dan kita sebagai guru sebagai fasilitator. Namun di era AI, siswa belajar itu dalam misalnya dalam diskusi saja, pertanyaannya juga pakai AI. Nanti jawabannya juga pakai AI. Bahkan kalau pertanyaannya nanti dikirimkan saja ya via WA gitu. Jadi nanti dia tinggal generate jawabannya di AI gitu. Itu kondisi di kelas saat ini gitu Pak Reza. Jadi diskusi, jadi bagaimana proses berpikir kritis itu sekarang tuh sedang diuji gitu. Karena dengan kemudahan akses informasi tadi gitu. Tapi eh, makanya tidak hanya berpikir, tidak hanya oh sekedar tahu, tapi bagaimana kita mengasah mahasiswa itu untuk berpikir kritis. Maka kalau di kelas saya itu biasanya saya konfirmasi. Biasanya kalau udah nanya kan bagaimana tanggapannya gitu kan. Ya, saya sudah tahu, terima kasih gitu kan. Saya tanya lagi, jadi apa tadi yang didapat? Nah, saya pingin ya, dan saya selalu di kelas saya ingatkan gitu. Silahkan jawab dengan bahasa kita sendiri gitu. Dengan kita mengucapkan dengan bahasa kita sendiri, maka itu salah satu tanda kita paham tentang apa yang tadi disampaikan gitu. Karena eh, kalau dalam sisilah pembelajaran gitu ya, dalam taksonomi pembelajaran gitu, pembelajaran kita bisa dikatakan paham jika kita bisa mengenalkannya dengan bahasa anak-anak SD dengan bahasa yang paling mudah dimengerti. Nah, itu berarti kita paham tentang teori itu. Nah, makanya biasanya di kelas saya terakhir kita melakukan evaluasi. Jadi saya pilih acak gitu ya, mahasiswa silahkan apa yang kamu dapat hari ini gitu. Nah, itu kan susah tuh kalau mau cari di ChatGPT gitu. Dari situ saya mahasiswa sudah siap nih. Oh, ketika sama belajar sama saya gitu, oh nggak bisa ini nih karena nanti di akhir pasti ditanya akhirnya apa kesimpulannya apa gitu dari hasil diskusi. Mungkin itu salah satu trik ya. Jadi kita sepintar-pintarnya mahasiswa kita juga harus lebih cari ide lagi supaya tadi bisa menggali potensi atau pemikiran mereka terhadap isu yang sedang dibahas. Mungkin itu dia, Pak. Baik. Ya Bu, terima kasih atas tanggapannya juga cukup menarik bagaimana pemanfaatan AI di dunia pendidikan terutama Ibu sebagai dosen mengajar mahasiswa Ibu ya. Mungkin eh, kami juga kita juga bisa mendengarkan pendapat dari Bu Fani Inayah selaku dosen juga eh, bisa memberikan selain memberikan pandangan tentang pendidikan di era pemanfaatan teknologi informasi di era saat ini sebagai dosen juga bisa memberikan pandangan mengenai pemanfaatan teknologi dari perspektif hukum, Bu. Mungkin silakan Bu Fani Inayah. Oke, terima kasih Pak Reza atas kesempatannya. Mohon izin Bu Rinita ya, dan juga Bu Rizky Rida Utami sedikit memaparkan terkait dengan pemanfaatan penggunaan AI dalam pendidikan di era teknologi informasi, di mana perkembangan AI ini kan tentunya sangat begitu pesat dan juga menciptakan berbagai tantangan serius bagi sistem hukum kita di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, tantangan-tantangan ini dia tidak hanya bersifat teknis, tapi juga menyentuh aspek filosofis. Kalau kami dari sisi dari eh,
perspektif hukumnya, kami mengkaji itu dari landasan yang pertama landasan filosofis, lalu landasan sosiologis dan juga landasan yuridisnya. Nah, di sini kami menyentuh terkait dengan aspek filosofisnya tentang bagaimana sih hukum itu seharusnya merespon kehadiran dari teknologi yang mampu belajar, beradaptasi dan juga mengambil keputusan secara mandiri terkait dengan penggunaan AI ini. Nah, yang pertama itu terkait tantangan paling mendasar adalah di mana ketiadaan subjek hukum yang jelas atas penggunaan AI. Nah, dalam hukum itu setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian itu kan ada pihak yang bertanggung jawab. Nah, namun ketika AI mengambil suatu keputusan eh, yang merugikan seseorang, apakah di sini timbul pertanyaan, apakah yang bertanggung jawab ini adalah pengembangnya, penggunanya, atau institusi yang menerapkan AI tersebut. Nah, sistem hukum yang selama ini dibangun di atas konsep subjek hukum itu manusia dan juga badan hukum, di sini belum sepenuhnya mampu untuk menjawab persoalan terkait dengan penggunaan AI ini. Dan di sini sangat jelas ketiadaan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi tentunya merugikan baik dari masyarakat, stakeholder dan sebagainya. Nah, jadi di sini tantangan hukum terkait dengan penggunaan AI itu memerlukan pendekatan yang multidimensi, Bapak Ibu semua. Dibutuhkan kolaborasi antar pembuat kebijakan, lalu juga akademisi hukum, pengembang teknologi, masyarakat sipil, lalu juga untuk merumuskan kerangka hukum yang tidak hanya responsif, tetapi dia tetapi dia cukup fleksibel untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Nah, hukum itu harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar bagaimana sih memastikan bahwa kecerdasan buatan ini tetap menjadi suatu alat yang melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya. Karena juga tadi tadi saya meeting sama Dekan Fakultas Hukum, juga dari Pusat Kajian Sekretaris Jenderal DPR RI, beliau mengatakan juga penggunaan AI ini perlu dibatasi, perlu diatur, ditindaklanjuti agar nantinya ke depannya itu tidak menjadi chaos, apalagi saat ini juga sering kita temui di sosial media itu kan sampai kita tidak bisa membedakan yang uh, mana yang real buatan manusia, mana yang pembuatan AI. Begitu Bapak Reza. Oke. Ya, Ibu, menarik ya Ibu ya. Berarti sesuai dengan isu-isu saat ini yang yang hangat mengenai pemanfaatan AI gitu untuk menyebarkan hoax dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke Ibu, mungkin bagaimana dari perspektif hukum maupun perspektif Ibu sebagai dosen gitu Ibu, pemanfaatan AI ini seperti yang kita ketahui ini banyak orang-orang itu seperti Ibu sampaikan tadi itu memanfaatkan AI untuk kepentingan misalnya di dunia pendidikan ini mereka menjadikan karena mikirnya oh kan udah ada AI gitu. Nah, terus dengan mudah cepat gitu. Bagaimana menurut Ibu selaku dosen gitu tentang kualitas sumber daya manusia dari yang melakukan hal itu? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Reza terkait dengan bagaimana kualitas sumber daya manusia yang melakukan ataupun yang menggunakan AI ya, berpikir dengan menggunakan AI. Menurut saya, menurut pendapat saya pribadi bahwa tentunya sangat berbeda jauh pemikiran antara real pemikiran kita dengan pemikiran AI. Karena di sini saya sudah melihat jelas juga selama kurang lebih hampir 1 tahun mengajar di kelas bagaimana mahasiswa yang menggunakan AI dan juga bagaimana mahasiswa yang memang benar-benar menggunakan pola pikirnya sendiri itu dalam hal menjawab itu benar-benar sangat berbeda karena terkadang apa yang disampaikan AI itu tidak sepenuhnya benar, mereka tidak melakukan cross check kembali, tetapi dengan pemikiran mahasiswa-mahasiswa yang memang benar-benar menggunakan pola pikir mereka sendiri itu sangat kontras sekali dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya lontarkan sewaktu di kelas yang berkaitan dengan
misalkan terkait dengan dasar-dasar hukum, misalkan dalam hal ini dasar-dasar hukum lingkungan, itu terkadang apa yang disampaikan yang mahasiswa yang menggunakan AI itu seperti lugas, tapi pada poinnya, pada substansinya itu tidaklah benar, tidak sesuai dengan apa yang diaturkan di dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Ya, Ibu, terima kasih dan menarik sekali juga ya, Ibu, ya, pendapat Ibu dan telah memberikan perspektif tentang teknologi informasi di era saat ini, terutama di dunia pendidikan dari perspektif hukum. Nah, mungkin ini kita juga bisa mendengar pandangan dari Bu Rizky Rida Utami, Eskom, mengenai pemanfaatan teknologi. Mungkin Ibu bisa menggambarkan pemanfaatan AI di dunia kerja Ibu sebagai tendik gitu Bu, di Universitas Jambi gitu. Silakan Oke, Bu Rizky. baik, terima kasih Pak Reza. Baik, dari pemaparan Bu Rinita dan Bu Fani, saya sangat setuju ya, begitu banyak hal baik dan begitu banyak juga resiko dari penggunaan AI ini sendiri. Penggunaan AI sendiri seperti dua mata pisau ya, jika digunakan untuk hal baik, maka dia akan membantu, namun jika digunakan untuk hal buruk, dia akan bisa membunuh, seperti itu. Dalam hal ini, saya melihat dari eh, penggunaan AI sendiri ya, kalau di mahasiswa kan jelas bisa membantu tugas, kayak membantu kreativitas lah, seperti itu. Terus juga dalam segi tendik sendiri bisa membantu apabila terlalu eh, eh, pekerjaan yang terlalu banyak yang sedang dihadapi tendik itu bisa dibantu dengan AI seperti kayak buat surat dan lain-lain seperti itu. Nah, dari dibantu oleh AI ini juga dapat mendukung sebuah keputusan seperti itu dari data-data yang dikumpulkan oleh AI. Nah, selain itu juga AI ini sangat membantu ya efisiensi administrasi dari segala bidang lah, dari segi tendik, dari dosen juga, apalagi mahasiswa seperti itu sih, Pak. Namun juga pada resikonya pada penggunaan AI ini perlu dicermati tentang keamanan datanya. Apakah data yang digunakan itu benar-benar data yang real ataupun data yang kita gunakan kita masukkan ke dalam AI itu akan dipergunakan AI kembali dan itu digunakan secara aman serta apabila kita menggunakan AI apakah hak cipta dari eh, hasil pencarian AI itu bisa di, eh, diinformasikan secara luas seperti itu Pak. Di pemanfaatan AI ini terutama di bidang di selama Ibu bekerja itu sangat membantu gitu Ibu ya. Baik Hmm. itu di bidang administrasi terutama Ibu sebagai tendik di Universitas Jambi membantu pekerjaan Ibu dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di melakukan pelayanan terhadap stakeholder di luar unit kerja Ibu. Itu ya Bu Rizky ya. Betul. Oke, Ibu-ibu, dari diskusi kita tentang pemanfaatan teknologi informasi di dunia pendidikan ini, bisa kita simpulkan bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi, terutama AI ini, eh, memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi generasi muda saat ini, gitu. Tidak hanya generasi muda, juga golongan orang tua pun juga merasakan hal yang sama. Mungkin dari sisi yang positif, sesuai dengan hasil diskusi kita, di mana AI ini memberikan kita arah berpikir, ide, dan gambaran untuk menyelesaikan suatu masalah gitu Ibu ya. Dan juga tidak lupa dampak negatifnya, pemanfaatan AI ini juga bisa menyebabkan kita lalai, bodoh, dan tidak mau berpikir terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah. Itu Ibu-ibu ya. Mungkin terima kasih atas tanggapan dan masukannya mengenai perkembangan teknologi informasi, terutama di dunia pendidikan. Saya terima kasih kepada ibu-ibu. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.